Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita coba untuk membahas pengerahan dan penempatan tenaga kerja. Ya. Pengerahan atau penempatan tenaga kerja di dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mendefinisikan bahwa pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Itu berdasarkan Undang-Undang 13/2003 tentang tenaga kerjaan, ya. Definisi pengerahan dan penempatan tenaga kerja. Nah, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan atau memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau luar negeri. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil, setara tanpa diskriminasi. Ya, penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam maupun di luar negeri. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, asas penempatan kerja dijelaskan bahwa yang pertama adalah asasnya terbuka. Terbuka di sini adalah pemberian informasi kepada pencari kerja, jelas antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja, buruh, serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja itu ditempatkan. Objektif, ya, asas yang kedua, yaitu agar pemberi kerja menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak pada kepentingan pihak tertentu. Yang berikutnya adalah bebas. Bebas yaitu pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja juga bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa menerima suatu pekerjaan, dan juga pemberi kerja juga tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan. Nah, yang berikutnya adalah asas adil dan setara tanpa diskriminasi, ya, yaitu penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, ya, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik. Inilah yang dimaksud dengan asas adil dan setara tanpa diskriminasi. Nah, tidak dikategorikan sebagai tenaga kerja mereka yang termasuk dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah anak berumur 15 tahun ke bawah, ya, bukan sebagai tenaga kerja. Yang berikutnya adalah mereka yang berumur 15 tahun tetapi masih mengunjungi sekolah untuk waktu penuh. Ini dikategorikan juga bukan tenaga kerja. Selain itu, mereka yang karena usia tua, cacat fisik, jasmania maupun rohania, tidak mampu melakukan pekerjaan juga bukan sebagai tenaga kerja. Mereka yang karena suatu alasan tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan juga dikategorikan bukan, tidak sebagai tenaga kerja. Nah, tujuan pembangunan tenaga kerjaan ini pada dasarnya sudah dijelaskan di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama adalah memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Yang ketiga, tujuan pembangunan tenaga kerjaan itu memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Ini tujuan pembangunan tenaga kerjaan yang berdasarkan Undang-Undang 13/2003. Berikutnya ada bentuk-bentuk pengangguran. Yang pertama, mereka yang melakukan pekerjaan baik secara bebas
pekerja atau wira swasta, walaupun dalam hubungan kerja atau buruh, tetapi tidak sesuai dengan kecakapannya, direct man on direct flesh, bahwa dari sudut bakatnya maupun dari sudut keahliannya, gitu ya. Misalkan seorang sarjana hukum yang menjadi supir taksi, gitu ya. Ini juga dianggap sebagai bentuk pengangguran. Yang kedua, mereka yang tidak bekerja penuh atau terus-menerus bekerja, misalkan pekerja harian lepas, itu juga masuk dalam pengangguran. Yang ketiga, mereka yang pada waktu tertentu saja tidak bekerja, di buruh musiman juga masuk dalam bentuk-bentuk pengangguran. Yang keempat, mereka bekerja tetapi penghasilannya tidak cukup untuk biaya kehidupannya. Ya. Nah, perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja makro, ya, yaitu suatu proses penyusunan rencana tenaga kerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif, ya, guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial baik secara nasional, daerah maupun sektoral, sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan kerja atau buruh. Yang berikutnya adalah perencanaan tenaga kerja mikro, suatu proses penyusunan rencana ketenaga kerjaan secara sistematis dalam bentuk suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta, dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi atau perusahaan yang bersangkutan. Ini perencanaan tenaga kerja, ada yang mikro, ada yang makro. Nah, bagaimana dengan pelatihan kerja? Ya. Pelatihan kerja ini, peningkatan kesejahteraan adalah kesejahteraan bagi tenaga kerja yang diperoleh karena terpenuhinya kompetensi kerja. Yang kedua, kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Syarat penyelenggara pelatihan kerja, tersedianya tenaga kepelatihan, kemudian ada kurikulum sesuai dengan tingkat pelatihan, ada sarana dan prasarana pelatihan kerja, ada dana, ya, kelangsungan bagi kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja. Jadi disiapkan dana. Nah, sanksi pelanggaran persyaratan pelatihan kerja, yang pertama teguran, kedua peringatan tertulis, yang ketiga pembatasan kegiatan usaha, yang keempat pembekuan kegiatan usaha, yang kelima pembatalan perjanjian, yang keenam pembatalan pendaftaran, yang ketujuh penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan yang kedelapan pencabutan izin usaha jika persyaratan pelatihan kerja tadi itu dilanggar, ya. Nah, instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerjaan di kabupaten kota dapat menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan apabila dalam pelaksanaan ternyata pertama tidak sesuai dengan arah pelatihan, yaitu membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Kalau kemudian ini bertentangan, tidak sesuai dengan arahnya, maka ini bisa dihentikan. Yang kedua, tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud tentang tersedianya tenaga kepelatihan. Ya, namanya pendidikan atau kemudian pelatihan kerja, tentunya harus ada pelatihnya, ya. Kalau nggak ada, maka tidak memenuhi syarat. Untuk melakukan pemagangan di luar wilayah Indonesia, hal-hal apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ini perlu, ya. Jangan sampai kemudian kita diklaim atau kita anggap bahwa kita ini tidak bermartabat, gitu, ya. Yang berikutnya adalah penguasaan kompetensi yang lebih tinggi. Jadi kemampuan itu harus benar-benar di atas rata-rata, ya. Yang ketiga, perlindungan dan kesejahteraan. Ini penting karena namanya di luar wilayah Indonesia, maka juga harus tunduk dengan aturan-aturan hukum di negara yang bersangkutan. Nah, penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri bagaimana? Nah, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan, maka ordonansi tentang pengerahan
orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar negeri tidak berlaku lagi. Kemudian aturan ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang berlaku sejak tanggal 18 Oktober tahun 2004 yang lalu ya. Nah, di dalam Undang-Undang 39 tahun 2004 yang dimaksud dengan tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya sebagai TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Ini artian dari TKI. Adapun tujuan dari penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja itu adalah memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal ya, dan manusiawi, menjamin dan melindungi calon TKI sejak dalam negeri sampai di negara tujuan dan kembali lagi ke tempat asal di Indonesia. Ya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya, itu yang paling penting ya, harapannya. Nah, di samping itu pemerintah bertanggung jawab juga untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diuraikan di atas, pemerintah berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI, baik berangkat maupun pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri maupun yang berangkat secara mandiri. Yang berikutnya adalah mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri, melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan pelindungan hukum terhadap TKI secara optimal di negara tujuan, dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. Ya. Ini tanggung jawab pemerintah dalam upaya perlindungan TKI di luar negeri. Nah, tenaga kerja asing. Ya. Tenaga kerja asing ini di dalam pasal 44 mengenai kewajiban. Nanti ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi TKI ini dihapus. Ya. Nah, tenaga kerja asing ini ya, berdasarkan pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, menyatakan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Di dalam pasal 43 ayat 1 dijelaskan bahwa pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam pasal 44 ayat 1 dijelaskan bahwa pemberi kerja tenaga kerja asing itu wajib mentaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Nah, hal ini dirubah di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ya. Tenaga kerja asing itu dalam RUU Cipta Kerja, izin tertulis TKA, tenaga kerja asing diganti dengan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Di dalam pasal 43 mengenai rencana penggunaan TKA dari pemberi izin kerja sebagai syarat mendapatkan izin kerja, di mana dalam RUU Cipta Kerja informasi terkait periodisasi penugasan ekspatriat penunjukan tenaga kerja menjadi warga negara Indonesia sebagai mitra kerja ekspatriat ya, dalam rencana penugasan ekspatriat itu dihapuskan. Nah, di dalam pasal di poin 3-nya pasal 44 mengenai kewajiban menaati ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi itu tenaga kerja itu dihapus, sehingga ada pergeseran nilai dari Undang-Undang Tenaga Kerja ke Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan tenaga kerja asing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.